pernah menyapa pada saat maspak ya. Saat kalau misalkan kalian menyimak ya, saya pada saat maspak itu hadir, tapi waktu kemarin pas pengenalan prodi saya tidak hadir ya. Oke, kita masih beberapa belum bergabung ya. Kita tunggu sebentar lagi. Karena ini pertama kali kita bertemu, jadi nyalakan ya cam-nya ya. On cam semua. Baik, selamat datang ya semua ke perkuliahan pertama di mata kuliah genetika dasar ya. Mata kuliah ini akan diampu oleh saya selama 1 semester ke depan. Di sini untuk tujuan kemudian bahan kajian itu semua sudah ada di RPS ya. Jadi kalau misalkan kalian perhatikan di sini RPS-nya itu perlu kalian baca, kemudian perhatikan dengan baik karena untuk tugas, kemudian bahan evaluasi, referensi itu semua sudah tercantum di RPS semua ya. Bahkan jenis tugas yang akan muncul nanti itu sudah ada di RPS. Ini kalian juga tidak akan kaget ya, kira-kira tugasnya akan seperti apa di genetika dasar ini. Nah, ini adalah tujuan pembelajaran atau capaian mata kuliah pada genetika dasar. Jadi secara umum kalian diharapkan untuk mampu menganalisis semua fakta-fakta ya pewarisan sifat pada makhluk hidup yang tentunya dilandasi dengan nilai-nilai Al-Islam dan Kemuhammadiyahan. Nah, di sini juga selain tentang fakta, prinsip, intinya pada mata kuliah ini kalian akan belajar terkait pewarisan sifat. Tentunya kalian sudah pernah belajar ya di SMP, pernah belajar genetika kan ya, yang di IPA. Oke. SMP bebas semua pasti belajar ya, kalau SMP ada belajar pewarisan sifat. Kemudian pada saat SMA yang IPA itu jelas pasti belajar tentang genetika ya. Kalian akan mendengar istilah tentang genetika Mendel juga ya. Di sini akan ada pendalaman sedikit. Jadi genetika yang akan kalian pelajari ini adalah genetika yang dasar ya. Jadi genetika dasar yang umumnya itu ada di sekolah itu ya. Jadi nanti kalian pahami dengan baik karena kalau misalkan dilihat dari bahasan salah satu genetika itu adalah salah satu topik yang sering kali dibuat anti gitu ya. Jadi banyak yang anti dengan genetika. Nah, jangan sampai gurunya juga nanti kalian sebagai calon guru juga anti terhadap mata kuliah ini, terhadap mata pelajaran ini ya. Nah, ini untuk bahan kajian dari genetika dasar. Ini yang pertama itu adalah reorientasi perkuliahan ya dan ruang lingkup genetika yang akan dipelajari selama 1 semester. Kemudian bahan kajian yang topik pertama itu adalah material genetik ya. Jadi nanti kalian akan belajar material genetik mulai dari virus, kemudian yang dimiliki oleh bakteri, kemudian yang dimiliki oleh sel eukariotik secara umum. Dan jenis-jenisnya itu ada apa saja material genetik ya. Kalian mungkin mendengar istilah tentang gen, DNA, kromosom, ya, RNA, yaitu adalah material genetik. Kemudian nanti kalian akan belajar tentang reproduksi, ya. Reproduksinya adalah di tingkat seluler. Nah, reproduksi material yang dibahas itu ada 2. Di tingkat sel yaitu terkait pembelahan sel, kemudian reproduksi yang kedua adalah reproduksi material genetik yaitu proses replikasi ya. Jadi proses penggandaan DNA. Kemudian setelah itu masuk ke topik sintesis protein ya. Jadi sering dikatakan sebagai ekspresi gen. Jadi ekspresi gen itu sebenarnya targetnya adalah untuk menghasilkan protein gitu. Jadi di sini kita pelajari di sintesis protein. Nanti akan ada 2 tahapan utama, ada proses transkripsi, kemudian nanti ada proses translasi. Selanjutnya itu ada baru masuk ke pola pewarisan sifat. Nah, untuk pola pewarisan sifat di sini kita belajar tipe Mendel ya. Jadi pola pewarisan sifat Mendel. Selanjutnya di sini ada pewarisan di luar pola pewarisan Mendel ya. Jadi sebenarnya untuk pewarisan sifat itu kan ada yang mengikuti hukum Mendel tapi ada juga yang tidak mengikuti pola yang disebutkan oleh Mendel. Jadi kita akan pelajari keduanya.
Yang ketiga itu adalah mempelajari tentang pola pewarisan sifat pada manusia, jadi aplikasinya ya. Kemudian selanjutnya mutasi, dan terakhir kita akan bahas tentang genetika populasi yang dominan membahas tentang hukum Hardy-Weinberg ya. Yang akan dibahasnya itu di genetika populasinya adalah hukum Hardy-Weinberg. Nah, itulah yang akan menjadi bahan kajian kalian selama 1 semester di genetika dasar ya. Nah, selanjutnya itu terkait dengan penilaian ya. Jadi di sini ada beberapa aspek yang penting ya yang harus kalian perhatikan. Pertama itu adalah kehadiran dan sikap ya. Kehadiran 10%, sikap itu juga 10%. Maksudnya jadi total afektif di sini adalah 20%. Jadi cukup besar ya. Nah, di sini kalian hadir misalkan tepat waktu ya, kalian hadir tepat waktu dengan batasan. Di sini saya akan beri batasan 15 menit saja ya. 15 menit telat. Jadi misalkan kalian ada gangguan teknis atau apapun itu, silahkan konfirmasi terlebih dahulu ya. Misalkan kalian ada sakit, dispensasi ataupun apapun itu, jadi kalian perlu konfirmasi terlebih dahulu. Sedangkan jika misalkan tidak ada, berarti dihitungnya tidak hadir ya. Nah, kemudian kehadiran dihitung 100%, batasannya adalah 15 menit. Setelah itu ada pemotongan. Jadi, misalkan skornya ada 100 nih ya. Kemudian kalian hadirnya adalah di menit 16. Berarti kan lewat ya. Nah, itu dipotong 5. Potong 5 poin. Dipotong 5 poin, 5 poin, 5 poin per 5 menit. Oke, jadi total-total ujung-ujungnya mah habis ya. Ujung-ujungnya habis poinnya. Kalau misalkan kalian telat. Kemudian di sini pun misalkan seperti ini, kalian hadir di awal, misal kalian cuma checklist ya, tanda kehadiran di LMS, ada kan ya presensi. Kemudian kita melakukan diskusi di WhatsApp group, karena media yang akan digunakan itu tidak hanya Zoom ya, jadi Zoom itu hanya sebagai penegas saja. Misalkan saya akan review materi-materi yang sulit, misalkan kalian perlu penjelasan tambahan, baru menggunakan Zoom. Tapi untuk diskusi itu akan sebagian besar menggunakan WhatsApp group. Gitu ya. Jadi kalau misalkan penjelasan tambahan Zoom, karena sulit ya menjelaskan, misalnya menghitung Mendel, kemudian saya menjelaskan lewat WhatsApp, kagok, gitu ya, kagok. Jadi pakai Zoom. Kemudian untuk diskusi lain, misalkan kalian untuk interaksi, bertanya, saya tanya jawab, saya pakai WhatsApp gitu. Dan saya lebih suka kalian pakai voice chat ya dibandingkan pakai chat karena lama kalian. Jadi kalau ngetik itu biasanya suka lama. Jadi saya lebih menyarankan ketika saya bertanya, saya juga akan lebih banyak menggunakan voice note ya. Kalian juga menjawabnya sebaiknya menggunakan voice note. Itu ya. Kemudian di sini tadi saya juga yang hadir misal jam 10 jam 1 jam 2 misalnya jam 2 kalian hadir ya, kalian ada. Kemudian di tengah-tengah misal saya bertanya nih di WhatsApp, saya akan bertanya apa yang dimaksud dengan bla 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 misalnya gitu. Kan saya bisa cek ya siapa yang sudah membuka, siapa yang membaca. Di WhatsApp itu bisa jelas siapa yang sudah membaca di menit keberapa. Nah, kalau telat nih 5 menit, ngapain ini 5 menit menghilang? Oke. Nah, itu berarti masuk ke pengurangan nilai di sini nih. Artinya tidak serius mengikuti perkuliahan. Jadi kalian harus sigap. Jadi meskipun kondisinya kalian belajar nih pakai WhatsApp atau misalkan pakai Zoom, apalagi Zoom saya bisa mengamati kalian, WhatsApp lebih bisa terlihat lagi, kalian tidak bisa bepergian, kemudian bengang-bengong. Kalau misalkan kalian ada, saya minta coba jawab oleh Zulaika, misal seperti itu, ya misal ya seperti itu, kemudian mengheningkan cipta 10 menit. Nah berarti ada sesuatu sedang melakukan sesuatu yang lain ya, berarti tidak mengikuti perkuliahan. Kemudian ketika saya meminta untuk menjawab, maka kalian harus merespon siap menjawab atau tidak, agar tidak menunggu-nunggu gitu ya. Gitu ya. Jadi bengong gitu kan 3 menit itu akan menghabiskan waktu. Kemudian selanjutnya itu adalah terkait tugas ya. Bobot tugas di sini adalah
40%. Jadi kalian kerjakan dengan baik tugasnya. Jadi tugas-tugas yang saya berikan itu ada tipe yang latihan soal, ada yang tipe esai, kemudian ada yang tipe misalkan kalian mencari informasi dari artikel ilmiah ya tentang miskonsepsi dan lain-lain. Nah, ini tugas-tugasnya. Jadi kalian juga bisa lihat di RPS ya, jenis-jenis tugasnya itu ada apa saja. Itu di pertemuan keberapa saja. Kemudian selanjutnya itu adalah tes tulis ya. Perhatikan di sini ada kuis, kemudian UTS dan UAS. Gitu. Jadi tes tulis 40% ini untuk ketiganya. Dan untuk bentuk dari UAS ya, untuk bentuk UAS atau bentuk UTS itu bisa saja dalam bentuk proyek. Gitu ya. Jadi di sini tidak selalu harus tes tulisnya itu adalah konseptual semua, tapi ada juga yang sifatnya itu adalah proyek. Terutama untuk materi yang pola pewarisan sifat pada manusia. Jadi kalau misalkan dibagi, UTS itu ada di mana, UAS itu ada di mana, batasannya ada di sini ya. Nah, ini materi untuk hingga TS, kemudian ini untuk materi hingga UAS. Gitu ya. Jadi untuk proyek biasanya saya menggunakan proyeknya itu ada di sini. Nanti kalian akan melakukan wawancara dan studi kasus ya terkait dengan kasus-kasus pewarisan sifat yang ada di sekitar kalian. Itu. Tentunya nanti ya. Jadi sekarang mah hanya sekilas info gitu ya. Sekilas info akan ada tugas ini nih gitu kan. Nah, itu untuk kriteria penilaiannya ya. Dan untuk nilai saya menggunakan nilai yang acuan ya. Untuk A itu lebih dari sama dengan 80. Artinya kalau misalkan kalian ingin mendapatkan nilai A, maka nilai total itu harus di atas 80 nilai akhirnya. B itu lebih dari sama dengan 70. C lebih dari sama dengan 60. Ya saya harapkan tidak ada yang nyampe C ya. Gitu. Setidaknya kalian dapatnya A atau B itu ya. Berarti di sini kalian bisa lihat misalkan kalian hadir dan serius, kalian kan sudah dapat nih 20%, ya kan? Sudah dapat 20. Kemudian tugasnya kalian baik, kemudian bagus misal kalian dapat 35%, berarti kan sudah 55. Berarti tinggal menambah dari tes tertulis. Sisanya. Itu jadi kalian silahkan strategikan bagaimana caranya untuk mendapatkan nilai yang kalian harapkan, ya. Ya kalian berharapnya nilai yang mana? Nilai yang mana? Itu tidak usah nego, udah pasti milih nama yang ini ya. Oke. Ya, tapi untuk mencapai itu berarti harus ada usaha ya. Nah, ini untuk referensi buku yang bisa kalian gunakan. Yang pertama, ini ada buku yang versi berbahasa Indonesia ya. Ini ada buku Nusantari Elia 2014 ya. Genetika Belajar. Ini bisa kalian cari. Kemudian untuk latihan soal kalian bisa menggunakan SOM Outline. Untuk latihan soal. Kemudian kalau versi berbahasa Indonesia, kalian juga bisa latihan soal pakai Genetika Strata 1 yang 2005, tapi ini jadul sebenarnya, tapi kalian masih bisa gunakan untuk latihan soal. Untuk pendalaman konsep, kalian bisa gunakan buku ini, Genetic Analysis, An Integrated Approach, second edition, untuk Sanders and Bowman. Jadi ini untuk pendalaman materi, misalkan kalian tidak puas ya dengan informasi yang ada di sini ya, kalian bisa tambah yang ada di sini. Untuk latihan-latihan, hukum Mendel dan lain-lain ada di SOM Outline. Ini versi berbahasa Indonesia, jadi bisa kalian cari ya, banyaklah ya di Tokopedia atau dimanapun. Misalkan ada yang buku-buku bekas misalkan, kalau misalkan ini atau beli yang Grass juga ada ya, silahkan. Tapi kalau untuk yang ini ya nomor 3 tentunya kalian carinya ebook ya, yang ini ebook.
Ini sulit ya untuk dapatkan di Indonesia untuk bukunya, untuk referensi. Nah, untuk nomor 1 ini sangat saya sarankan agar kalian punya ya, atau setidaknya kalian cari e-booknya ya. Itu bagus sekali bukunya untuk kalian pelajari sebagai dasar ya. Nah, tentunya saya juga memberikan informasi tambahan, informasi dari materi-materi yang saya sampaikan setiap pertemuan. Nah, itu untuk terkait referensi. Selanjutnya itu adalah aturan tambahan ya. Jadi kalau tadi di sini ada penilaian ya, ada kehadiran, sikap, kemudian ada aturan tambahan setiap perkuliahan akan dimulai, yaitu adanya kultum ya. Jadi kalian harus sudah terbiasa ya bahwa di awal perkuliahan itu ada kultum pendek bolehlah 5 menit saja gitu ya. Salah satu di antara kalian bagi secara acak gitu, dibagi, kalian kocok misalnya di kelas itu siapa yang pertemuan depan yang dapat untuk kultum, kemudian pertemuan selanjutnya ya, satu orang. Jadi kalian saja, ini saya serahkan ke kalian siapa yang harus tampil di setiap pertemuan, dan cukup voice note saja ya. Jadi cukup kirimkan rekamannya ya. Kirimkan rekamannya ke grup pada saat perkuliahan berlangsung di awal. Nanti kita semua menyimak. Seperti itu ya, mungkin kalian bisa pahami ya. Untuk aturan perkuliahannya, pertama kalian tidak boleh telat lebih dari 15 menit. Jika lebih dari itu maka ada pengurangan nilai. Kemudian di awal perkuliahan itu ada kultum dulu ya. Secara acak kalian silahkan tentukan siapa yang harus kultum setiap pertemuan. Kemudian di sini juga ada terkait dengan pengumpulan tugas. Nah, pengumpulan tugas itu saya selalu meminta maksimal 2 pekan dari pemberian tugas. Dan diupload selalu di LMS dalam bentuk PDF. Ya. Jadi untuk untuk upload tugas itu harus selalu menggunakan LMS, kemudian tidak boleh telat. Maksudnya itu 2 pekan dari pemberian tugas itu berarti kan sudah sangat lama ya tugasnya. Saya memberikan toleransi cukup lama untuk pengumpulan tugas. Jika lebih dari itu saya tidak akan terima ya. Tugasnya saya tidak akan terima, tapi kalau lebih cepat tidak apa-apa gitu ya. Sebaiknya itu dikerjakan setiap pekan, jadi tidak menumpuk per 2 pekan. Itu ya. Jadi setiap pekan kalian bisa kirimkan. 2 pekan itu artinya di close ya. Tutup lapak ya, tutup lapak. Tidak bisa upload lagi. Ya. Kemudian kalian jangan sampai salah mengupload, karena kalau misalkan kalian salah upload kemudian saya sudah baca. Nah, kemudian saya buka. Nah, berarti kalian sudah tidak bisa untuk mengumpulkan lagi itu ya. Jadi pastikan file yang akan kalian upload itu sudah final. Gitu ya. Sudah final, kemudian pastikan waktunya juga. Kalau misalkan kalian tuh punya masalah koneksi, masalah jaringan di rumah, berarti jangan sampai di akhir-akhir gitu ya. Kalau sudah tahu ada masalah jaringan di akhir-akhir, telat, gawat kan. Jadi jangan sampai terjadi hal yang seperti itu ya. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu terkait kontrak perkuliahan dan aturan-aturannya? Silahkan. Itu ada siapa saja nih? Ada, saya ingin tahu dulu. Saya close dulu, stop share. Sudah kan ya? Sudah selesai. Oke, baik, salam kenal semua. Nanti kalian akan bertemu saya itu di mata kuliah, bahkan selama 4 semester itu kalian bakal bosen bertemu saya ya. Jadi di sekarang itu kalian bertemu dengan saya di genetika, semester 2 itu ada 2 mata kuliah, semester 3 juga ketemu saya lagi, semester 4 ketemu saya lagi. Nah, sampai ingat, dan materi yang akan saya ampu itu rata-rata semuanya adalah biologi murni ya. Jadi kalian akan belajar genetika, tidak ada negosiasi kalian.
Karena kalau misalnya setelah dari ini berarti tidak ada negosiasi lagi ya. Kalian sudah pasti bahwa tidak boleh telat, kemudian nilai berarti kalian sudah tahu ya dari mana nilai-nilainya. Kemudian kalian juga sudah tahu apa yang harus dilakukan setiap pertemuan ya. Kemudian referensi, tugas ya, pengumpulan tugas berarti tidak ada lagi istilah telat karena misalkan teknis ya. Artinya kalian harus cari cara bagaimana caranya kalian bisa mengumpulkan tugas tepat waktu, gitu ya. Oke, kemudian untuk yang sekarang, saya akan menjelaskan beberapa hal terkait materi ya, pendahuluan ya. Apa itu genetika? Sambil share screen lagi. Nah, pada saat saya menjelaskan, kalian boleh off cam agar tidak terlalu lama, tapi pada saat diskusi kalian harus on cam ya seperti ini. Itu ya. Jadi aturannya ketika saya perkuliahan nggak apa-apa karena pada saat perkuliahan saya lebih banyak misalnya ceramah, kemudian kalian juga nanti kalau misalkan kalian perhatikan di slide PPT ya, slide PowerPoint yang saya kirimkan itu ada voice note-nya ya. Beberapa slide. Nah, itu juga kalian bisa play. Nah, bagaimana cara play-nya? Lebih baik kalian play-nya itu adalah dalam bentuk slideshow. Jadi kalian bentuk slideshow nanti akan terputar otomatis ya. Jadi nanti pada beberapa slide itu ada penjelasan-penjelasan tambahan. Ditambah dengan untuk yang sekarang, oke saya lupa, saya belum ngerekam ya. Saya record. Recording in progress. Oke. Jadi untuk setiap diskusi saya akan usahakan untuk record ya diskusi atau perkuliahan. Perkuliahan tidak selalu saya menjelaskan seperti ini. Saya akan lebih banyak mengirimkan file materinya nanti pada saat jam tatap muka itu hanya dilakukan diskusi tanya jawab saja. Jadi tidak ada ceramah-ceramah lagi. Ceramahnya kalian baca sendiri dan menyimak materinya. Jadi saya sudah kirimkan materinya di pertemuan sebelumnya gitu ya. Kadang saya mengirimkan dalam bentuk video pembelajaran atau dalam bentuk PowerPoint yang di dalamnya sudah ada voice note-nya ya. Oke, saya sambil share screen materinya untuk yang hari ini saya akan langsung menjelaskannya. Baik, genetika, apa itu genetika? Yang kalian tahu tentang genetika itu apa sih? Pewarisan sifat. Pewarisan sifatnya, genetika. Ada lagi yang ingin memberikan tanggapan, apa itu genetika? Tadi ada pewarisan sifat gitu ya. Terus selain itu? Pewarisan karakter. Pewarisan karakter, oke. Kemudian apa lagi? Ada lagi? Selain pewarisan sifat, pewarisan karakter, terus apa lagi? Kan pertanyaannya itu adalah kenapa orang tua kita, kalian, saya juga mirip dengan orang tua saya ya. Terus kalian itu lahir tidak akan menjadi spesies yang lain, tetap jadi manusia ya. Oke. Adakah gitu kan kalau misalkan dari satu makhluk hidup ketika dia bereproduksi itu akan menghasilkan karakter atau sifat yang sama dengan ya, induknya gitu kan. Karakter yang mirip dengan induknya, percampuran. Nah, itu dipelajarinya di ilmu genetika. Jadi genetika itu sendiri adalah ilmunya, ya. Ya kalau misalkan belajar tentang sosiologi, biologi gitu kan. Nah, genetika itu juga sama, dia itu adalah ilmu. Ilmu yang berbicara ya, jadi di dalam ilmu genetika itu salah satunya itu ada pewarisan sifat. Tapi di dalamnya pewarisan sifat ini tidak sesempit yang misalkan warna biji bulat disilangkan dengan biji keriput terus jadi biji bulat ya. Tidak hanya itu, tetapi di dalamnya juga berkaitan dengan proses molekuler ya. Perhatikan di gambar nih ya, di gambar ini dari angsa anaknya tetap angsa gitu kan.
Kemudian domba, anaknya tetap domba. Di sini ada monyet, anaknya tetap monyet, tidak berubah ya. Karena genom atau kumpulan set dari gen suatu spesies itu sudah ditentukan, gitu ya. Jadi sudah ada setnya. Jadi sehingga ketika diturunkan atau melakukan proses reproduksi, keturunan itu akan memiliki set genom yang sama untuk spesies itu, gitu. Jadi tidak akan salah ya. Nah, di dalam satu spesies itu ada variasi. Itu. Jadi kalau misalkan variasi-variasi misal begini, kan ada yang rambutnya keriting ya, ada yang rambutnya lurus, hidung pesek, hidung mancung, hidung sedang gitu kan, bibir keriting gitu. Pokoknya misalkan pipinya ada apa? Ini tuh lisung pipi ya. Ada kemudian si dagunya ada yang terbelah gitu kan, matanya biru, hijau dan lain-lain. Dikendalikan oleh material genetik. Jadi di dalam itu sudah ada informasi akan jadi apa nanti ke depannya dari kedua orang tua kalian. Jadi dicampur nanti mana yang akan menang, ada yang kalah gitu kan. Nah, itu yang akan dipelajari ya. Nah, ada beberapa pengertian yang salah ya terkait gen gitu. Jadi kalau misalkan tadi kan genetika itu terkaitnya adalah dengan pewarisan sifat. Nah, siapa sih yang bertanggung jawab gitu kan, yang memberikan informasinya, yang memberikan informasi dari induk ke anaknya. Nah, itu adalah gen ya. Jadi dia itu adalah material genetik yang menyimpan informasi penting yang ada dalam tubuh suatu organisme. Nah, di sini ada beberapa sifat yang kategori gen yang kadang-kadang menjadi miskonsepsi di masyarakat. Pertama, cacat menurun ya. Itu bukan karena kejadian sewaktu hamil. Kelahiran anak cacat sering dihubungkan dengan kejadian saat ibu mengandung. Pernahkah kalian mendengar istilah begini? Misalkan kalau misalkan apa ya? Yang kalau sering ada di lingkungan kalian suka ada tidak rumor-rumor misalkan ibu hamil tidak boleh A, tidak boleh B, tidak boleh C misalkan. Ada apa? Yang di lingkungan kalian ada mitos apa aja? Siapa yang ingin memberikan pendapat? Memberikan informasi lah di sekitar kalian. Ada tidak mitos-mitos ibu hamil? Iya, Ibu. Apa-apaan? Anak ya? Iya, katanya ada kan jangan suka tali-taliin tali katanya. Nanti kalau misalkan waktu proses persalinannya tali ariknya terbelit katanya begitu. Oke, Terima ya. kasih. Kadang-kadang aneh ya. Oke, tidak boleh main tali. Oke, tidak boleh main tali. Nanti tali ari-arinya itu akan membelit anaknya. Oke. Gimana kalau misalkan kudu menali mengikat sesuatu, ada repot ya. Kemudian ada juga misal tidak boleh melakukan manjat kalau misalkan nanti anaknya nanti seperti X gitu kan. Jangan misalkan melakukan apalagi biasanya ada kaitannya dengan menyiksa sesuatu atau misalkan melihat sesuatu yang jelek-jelek gitu ya, nanti anaknya juga jadi cacat, ini kan jauh ya. Nah, itu adalah mitos-mitos. Jadi cacat menurun itu bukan karena kejadian yang seperti itu, tapi dia memang informasinya sudah ada yang salah di dalam material genetiknya. Jadi dalam material genetiknya biasanya terjadi mutasi ya, perubahan material genetik sehingga ketika lahir itu cacat ya, seperti itu. Kemudian yang kedua, sifat-sifat yang didapat dari lingkungan itu tidak dapat diturunkan kepada anak. Ya, contoh ya di sini. Otot misalkan ayahnya itu binaragawan gitu kan, ototnya besar. Nah, tiba ototnya jadi besar juga ya, tanpa ada latihan. Ini misalkan ayah saat itu karena latihan kan, karena lingkungan, karena melakukan sesuatu terlebih dahulu, itu tidak akan diturunkan sifat tersebut.
Yang akan diturunkan apa? Diturunkan itu adalah jenis ototnya. Jadi bahwa tubuh dari anak itu memiliki karakteristik otot yang mirip dengan otot ya. Jadi ini sifat yang didapat dari akan diturunkan. Jadi ini akan terkait dengan kelainan-kelainan juga. Ya, ada beberapa kelainan, misalkan diabetes, kalian tahu diabetes mellitus itu gula darah ya. Yang gula darah kan terkenal bahwa dia itu adalah penyakit turunan. Padahal tipenya itu ada 2, diabetes mellitus itu 1 dan 2. Kalau tipe 1 iya, dia adalah cacat turunan, kelainan genetis. Tetapi tipe yang 2 ya, diabetes mellitus yang kedua itu disebabkannya adalah oleh lingkungan. Ya, oleh gaya hidup, oleh makanan. Jadi kalau misalkan anaknya itu tidak mengikuti pola hidup dari orang tuanya, yaitu makan misalkan tidak sama gitu ya, pola makannya, maka kemungkinan besar tidak akan terkena hal yang sama seperti itu. Tapi kalau misalkan dia mengikuti pola hidup yang sama, padahal tubuhnya memiliki karakteristik yang sama dengan orang tuanya ya otomatis ya bakal kena juga gitu ya. Nah itu. Oke, kemudian yang ketiga, penurunan sifat kepada anak bukan melalui darah ya. Ini di masa lampau penurunan sifat itu ada kaitannya dengan darah ya. Padahal yang menurunkan sifat itu adalah gen ya, bukan darah. Kemudian yang terakhir, kebanyakan sifat tidak akan berkembang dengan dukungan lingkungannya. Hati-hati bahwa sifat itu sangat tergantung oleh lingkungan. Misal seperti ini, tumbuhan, ada tanaman mangga nih ya, mangga ini sejatinya itu tinggi. Ya, sejatinya itu tinggi dia itu. Tapi dia tidak diberi pupuk. Jarang disiram. Apa yang akan terjadi ya? Ya pasti tidak akan tinggi gitu kan, karena tidak mendapatkan nutrisi yang cukup. Nah, seperti itu. Jadi meskipun sifatnya, dasarnya itu adalah X, tapi tidak didukung oleh lingkungan, maka tidak akan berkembang. Itu juga sama kayak manusia. Misalnya dasarnya itu, anaknya itu cerdas gitu ya, orang tuanya, tapi anaknya itu dibiarkan terlantar, hanger gitu kan, karena dia butuh dukungan lingkungan. Dasar ada, tapi tetap ada pengaruh lingkungan. Oke. Meskipun ada yang misal mau diapa-apakan juga kalau golongan darah juga orang tuanya A atau B berarti ada variasinya ya. Nah, di sini ini pada masa lampau sebenarnya sudah ada ya penelitiannya kenapa anak itu mirip seperti orang tuanya gitu ya. Dulu itu ada teori namanya blended ya. Jadi si anak itu merupakan percampuran dari orang tuanya. Jadi ada misalkan gini, ayahnya tinggi, ibunya pendek, anaknya sedang. Oke, itu jadi di tengah-tengah orang tuanya itu hitam, misalkan ayahnya hitam, ibunya putih, anaknya coklat. Jadi di tengah-tengah itu masa lampau ya. Jadi pada masa lampau itu ada teori seperti itu. Jadi teori bahwa anak itu adalah percampuran ya, percampuran dari kedua orang tuanya. Tapi kenyataannya seperti itu tidak. Tidak ya, kenyataannya tidak bercampur seperti itu ya. Tetap aja kalau kalian punya saudara, ada yang tinggi ya, ada yang pendek gitu kan. Kenapa saya kebagian rambut yang keriting, misalkan saya dapat kebagian rambut yang lurus ya. Ada pola-polanya ya. Jadi pada tidak semudah mencampur itu, tidak semudah blending gitu, tidak pertengahan ya, tidak semudah itu. Ada pola khusus yang diturunkan gitu. Nah, di sini peristiwa yang tadi tentang kenapa bisa mirip antara anak dengan kedua orang tuanya, itu ada beberapa teori. Ada teori preformasi, ada teori epigenesis yang jelas di sini melibatkan sel kelamin atau dikenal dengan istilah sel gamet ya. Sel gamet, ada sel gamet jantan dan ada sel gamet betina. Dan sel gamet jantan dan betina di dalamnya itu ada kromosom. Di dalam kromosom ada gen.
ya. Jadi dia melibatkan material genetik. Nah, untuk aplikasi genetik ya, kalau tadi kalian mengenal di sini asal usul manusia, asal usul kehidupan itu pasti ada kemiripan ya, asal usul anak itu mirip dengan kedua orang tuanya. Bagaimana hal itu terjadi akan kalian pelajari di genetika. Lalu genetika ini ilmunya berkembang dari kapan gitu kan ya, genetika. Nah, genetika sebenarnya ilmunya termasuk ilmu modern. Namun aplikasinya itu sudah ada dari zaman, kalau kalian melihat ya di sini, ini dari masa zaman kuno, yaitu tentang budidaya. Ini ada budidaya kurma ya. Di sini ada budidaya kurma yang dilakukan di masa Syrian ya. Ini dari bangsa Syrian. Itu sudah dilakukan proses budidaya tanaman. Artinya mereka itu sudah paham tentang pewarisan sifat ya. Jadi sudah tahu ada variasi unggul, ada variasi tidak unggul. Kemudian yang dipakai budidaya jelasnya adalah variasi unggul. Terus kalian perhatikan jagung. Yang kalian tahu jagung bentuknya begini kan? Ya. Kemudian jagung ini sejatinya bukan seperti ini dulunya itu. Dulu tuh begini. Bayangkan, bentuk jagung asalnya seperti ini, yang mana yang dimakannya coba. Jadi berdasarkan hasil budidaya yang sangat panjang ya, budidaya manusia awalnya ini adalah di Amerika ya, ini di Aztec ya. Ya awalnya kemudian ada budidaya khusus sehingga terjadi proses domestikasi ya. Akhirnya terbentuk yang bentuknya bonggol besar seperti ini. Kemudian dikenalkan ke Eropa ya, karena ini masih di benua Amerika kan. Amerika, Meksiko, ini ada di benua Amerika, kemudian terjadi adaptasi di benua Eropa, sehingga ada jagung yang warna-warni seperti ini, hingga akhirnya terjadi proses hibridisasi modern yang dilakukan di Prancis, yang akhirnya kita kenal dengan bonggol yang besar seperti ini. Jadi perjalanan panjang ya, dari jagung ya, bahwa ini adalah aplikasi genetik ya, aplikasi proses pewarisan sifat, bahwa ada sesuatu sifat yang bisa diwariskan dan bisa dipilih variasinya, variasi yang unggul dan yang tidak unggul. Dan ini juga berlaku bukan hanya di jagung, tapi bisa di beras. Beras itu padi ya, padi itu hasil domestikasi sekarang itu. Dulu bisa 1 tahun sekali, bayangkan. Kalau mau panen setahun sekali kalian makan beras jarang ya, makan beras jarang. Kalau sekarang kan sudah 3 bulan sekali ya. Itu kan berdasarkan hasil domestikasi yang panjang, dari yang 1 tahun sekali, kemudian jadi 6 bulan sekali, kemudian ada yang jadi 3 bulan sekali. Bahkan ada yang misalkan berasnya itu ada yang pulen, ya ada yang panjang, ada yang bulat gitu kan, variasi. Nah ini awalnya itu adalah dari Cina. Ya, dari Cina. Jadi yang melakukan domestikasi beras awalnya adalah dari Asia Timur. Kemudian untuk domestikasi gandum itu awalnya adalah di Timur Tengah. Jadi bisa kelihatan ya makanan pokoknya. Kenapa ini jadi domestikasi? Ya karena makanan pokoknya beda itu. Ya makanan pokoknya di Asia itu beras ya, Timur Tengah itu gandum ya, kebanyakan pakai roti itu kan. Kemudian Amerika jagung. Nah, baru masuk ke genetika modern di awal abad 20-an ya. Jadi di akhir abad 19-an, 1900-an. Nah, ada 3 peneliti atau 3 botanis penting di sini. Ada Karl Correns, Hugo de Vries, kemudian Erich von Schermach ya. Ini saya juga tidak yakin ya cara bicaranya seperti apa ya. Pronounce-nya seperti apa. Yang jelas ketiga botanis ini mereka bekerja di independen di negara yang beda, Jerman, yang satu Jerman, yang satu Belanda, yang satu Austria. Tapi semuanya menghasilkan kesimpulan yang sama, bahwa ada variasi atau ada pola pewarisan khusus yang diwariskan kepada keturunannya, dari induk ke keturunannya. Ada sesuatu yang diwariskan. Dan polanya itu ternyata sudah pernah diteliti oleh Mendel. Ya. Bayangkan ini bertiga sudah melakukan riset mereka diakui, tapi ternyata riset yang mereka lakukan itu dasarnya itu sudah dilakukan oleh Mendel.
sebelum jauh-jauh dari itu. Tapi Mendelnya di mana? Mendelnya udah meninggal, ya. Jadi, nah ini akan dibahas pada saat genetika Mendel ya. Kenapa Mendel itu menjadi bapak genetika, gitu. Nah, ini penemuannya. Jadi kalau di sini kan tahun 1900 ya, Mendel itu sendiri dia melakukan penelitian di tahun 18 di akhir tahun 18 ya. Kalau misalkan lihat 1822 hingga 1884. Jadi meninggalnya di umur 1884 ya. Nah, ini beliau itu melakukan riset ya. Risetnya adalah untuk menentukan pola pewarisan. Jadi dia ingin tahu bagaimana caranya suatu sifat itu bisa diturunkan. Nah, kemudian dia punya target, yaitu menghasilkan hipotesis dan eksperimen yang selanjutnya bisa diuji kembali. Artinya ketika dia melakukan eksperimen ini, kemudian orang lain melakukan eksperimen yang sama, itu akan menghasilkan hasil yang sama. Nah, kunci kesuksesannya apa? Nah, objek uji cobanya, ya itu yang paling terkenal, yaitu si kacang ercis, ya. Jadi Pisum sativum, Pisum sativum sebagai kacang ercis yang digunakan oleh si Mendel ini. Nah, tadi yang saya sebutkan yang menunjang keberhasilannya itu adalah organismenya, ercis, ya. Jadi itu karena apa? Siklus hidupnya pendek. Kebayang kalau pakai kelapa, ya. Kalau pakai kelapa butuh waktu 1 tahun ya untuk berkecambah misalkan. Berarti kan butuh waktu yang lama untuk penelitian. Di sini dia siklus hidupnya pendek hingga akhirnya bisa memiliki polong lagi. Jumlah keturunannya sekali dia itu beregenerasi itu banyak jumlahnya. Variasi dalam sifatnya yang menurun itu kontras. Jadi kalau ada yang tinggi, ada yang pendek. Ada yang warnanya kuning, ada yang warna hijau. Jadi variasinya kontras, mudah diamati. Yang jelas praktis dan ekonomis ya, yaitu. Jadi ini organisme yang digunakannya itu sangat cocok. Kemudian, nah ini yang perlu kalian pahami sebagai calon guru, kemudian kalian juga akan belajar biologi murni, itu adalah mencatat. Ya. Jadi ini adalah salah satu faktor penunjang keberhasilan dari Mendel. Jadi dia mencatat semua hasil penelitiannya, mau yang gagal, mau yang berhasil. Gitu ya. Jadi semuanya terdokumentasikan dengan baik. Selain itu dia lakukan pengulangan percobaan. Artinya misalkan dia menggunakan variasi persilangan A disilangkan dengan B. Hasilnya C. Dia lakukan lagi A disilangkan B, apakah hasilnya tetap C? Dia lakukan ulangan lagi. A disilangkan dengan B, apakah menghasilkan hasil yang sama kemudian diuji secara statistik. Nah, sehingga mendapatkan rata-rata. Ujung-ujungnya nanti akan ada rata-rata. Jadi, dalam melakukan percobaan itu tidak cukup 1 kali. Gitu ya. Kalau misalkan riset itu harus ada pengulangan berkali-kali sehingga bisa memunculkan kesimpulan yang lebih benar ya, lebih aktual. Oh iya, karena ini sudah diulang-ulang berkali-kali, hasilnya begitu lagi, gitu kan? Berarti kesimpulannya itu bisa dikatakan tepat. Nah, bekerja dengan satu sifat pada suatu waktu dalam beberapa percobaan. Ini terkait dengan yang atas ya. Jadi sifatnya itu satu tapi diulang berkali-kali dalam satu waktu. Artinya dia memiliki tingkat galat ya atau error yang rendah gitu. Nah, dari Mendel, kalau misalkan tadi kan Mendel dia bapak genetika, ini kesuksesan Mendel. Kemudian yang dari Mendel dilanjutkan oleh ketiga orang botanis ini ya. Nah, yang jelas kesimpulannya itu ada pola pewarisan ya dari keempat peneliti awal tersebut. Nah, tapi siapa yang mewariskannya? Gitu kan? Kalau kita sekarang sudah tahu yang mewariskannya itu adalah gen. Tapi bagaimana caranya orang itu bisa tahu bahwa gen itu adalah yang mewariskan? Gen itu ada di mana? Ada di dalam DNA. Jadi kalau kalian perhatikan, jadi ketika di akhir abad 19 itu semua berhasil menyimpulkan bahwa ada materi genetik yang kemudian akan diwariskan. Gitu. Tapi pertanyaannya, material genetiknya itu berupa apa? Gitu kan? Apakah protein, apakah asam nukleat? Asam nukleat itu ada 2 ya. Apakah DNA atau RNA? Itu tidak tahu.
Bingung kan? Lalu harus lakukan apa? Riset lanjutan. Jadi tidak pernah berhenti ya. Kalau kita sekarang tinggal belajar ya hasil dari yang dilakukan oleh peneliti. Ini kalau kalian di masanya ya, apa yang sedang kalian pikirkan gitu ya? Apakah itu adalah DNA, RNA atau protein yang merupakan materi genetik pembawa sifat ya? Nah, bisa dilakukan pengujian. Di sini ada observasi dulu ya. Jadi cara berpikir ilmiah ya, cari dulu informasinya. Nah, pertama dia ada 2 strain Streptococcus pneumoniae. Ya, ini adalah suatu bakteri yang punya kemampuan untuk menyebabkan penyakit paru-paru basah ya, pneumonia ya. Nah, dua jenis strain itu jenis. Yang pertama itu adalah strain R ya, artinya yang strain yang tidak menular ya. Yang kedua itu adalah strain S, yaitu strain yang menular. Jadi ada 2 bakteri, bakterinya yang satu menular, yang satu tidak menular gitu. Nah, di sini strain yang menular yaitu yang strain yang halus nih ya. Kalau misalkan dia itu mati oleh suhu panas, ternyata dia itu bisa mengubah si strain yang kasar menjadi halus. Ya. Jadi yang asalnya dia nih, yang strain kasar itu kan yang R ya. Yang tidak menular itu R, yang tidak menular R, yang menular itu S. Ketika si yang S ini mati, dia mengubah R jadi S. Ya. Berarti ada sesuatu, ada informasi yang disampaikan oleh si S mati ini ke si R. Sehingga R-nya jadi S, ya kan? Nah, di sini ada sifat yang sudah diketahui bahwa yang punya kemampuan untuk transfer itu adalah material genetik. Jadi yang punya kemampuan untuk berpindah dari satu sel ke sel yang lain ini adalah material genetik. Yang punya kemampuan untuk mengubah atau mentransformasi. Nah, sekarang tinggal dicari yang mengubahnya apa ya, gitu kan? Nah, lalu diturunkan menjadi 3 hipotesis. Ya, yang dari informasi tadi. Jadi 2 strain tadi, ada informasinya seperti itu, kemudian kita coba hipotesisnya seperti ini. Jika protein itu material genetik, ya, ketika protein itu digabungkan dari strain S ke R, S itu tadi yang menular ya, ke R yang tidak menular, ketika dipindahkan protein si S ke R, maka si R jadi S. Maka yang asalnya tidak menular jadi menular kalau protein dipindahkan. Kalau misalkan DNA itu adalah material genetik, berarti ketika dipindahkan dia akan mentransformasi R menjadi S dan seterusnya. Misalkan jika RNA merupakan material genetik, ketika menggabungkan RNA dari strain S ke R akan mentransformasi si R menjadi S. Nah, ini adalah multi-level hipotesis. Ya, jadi ada 3 kemungkinan karena kita mau cari ya yang mana. Oke. Yang mana yang bakal jadi. Nah, sekarang coba kalian perhatikan videonya sambil menunggu azan. Ya. Perhatikan di sini. Saya tadi lupa belum menyalakan ininya. Share sound ya.